Hai Tete Azens, selamat datang di podcast perdana kita yang YTTA aja, yang nggak tahu diam aja. Selamat datang semuanya. Oke. Sebelum kita lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Betul banget sih. Kita siapa nih di sini? Oke, kenalan semuanya. Nama aku Kezia, biasa dipanggil Zia, dan juga ada. Hai, aku Salsa. Tentunya kita nggak cuma berdua di Iya, sini ya. betul. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih sama salah satu rekan mahasiswa kita. Tapi Zi, mungkin Tete Azens ini masih asing nih ya tentang program yang YTTA aja. Mungkin agak terdengar sulit diucapkan ya Zi. Iya, Tapi betul. memang itu tujuannya untuk menyulitkan. Tapi enggak. Karena di sini nanti podcast ini podcast yang gak jaim, gak baper, dan juga tentunya gak ngebosenin teman-teman. Kita bakal ngobrol real talk sama mahasiswa tentang sisi lain mahasiswa. Mungkin dari yang absurd, yang nyesek, yang keren, dan sampai struggle-struggle finansial, akademik, dan mungkin sosial juga, dan tentunya sampai kebebasan yang mungkin kadang di kalangan mahasiswa ini malah jadi kebablasan gitu. Betul, iya. Dan tentunya semua kisah inspiratif mahasiswa ini bakal jadi pelajaran, dan setiap pengalaman pasti ada yang bisa dipetik. Dan kita juga belajar nih bahwasanya mahasiswa ini bukan sekedar kuliah, tapi juga kita harus belajar dari realita. Betul Bener banget sih. banget. Karena itu stay tune dan open minded. Ya. Nah, sekarang kita ditemenin sama siapa nih Zi? Iya, dan kita tuh di sini nggak cuma sendirian aja Betul ya banget. teman-teman. Kita nggak mungkin ngundang orang kalau nggak inspiratif di Betul sini. banget. Ciak. Oke, kita langsung Iya. sambut aja ya. Ya. Oke. Ada siapa di depan kita Zi? Ada Mas Imam. Yeay. Halo Mas Imam, selamat Halo, datang di what's yang up? YTTA aja. Ya, Halo. halo. Gimana kabarnya Mas Imam? Sangat baik dan Wes. pusing. Pusing kenapa Mas? Bisa cerita Opening mungkin? sudah pusing nih ya Zi. Iya. Langsung masuk ini, langsung ke pusingnya kenapa? Nanti kayaknya kalau denger nama Imam nih nggak asing loh kalau aku kayak famous gitu. Iya, Imam Bonjol. Oh ya, bukan Imam. Bukan Imam. Ternyata selain Agus, nama-nama Agus, nama Imam juga banyak nih di Amikom. Iya. Tapi Imam yang kali ini beda tentunya dari imam-imam kebanyakan di penjuru Amikom ini. Betul banget. Karena itu kita bakal kulik nih Zi tentang Mas Imam. Boleh kita kenalan dulu Zi? Boleh. Silakan Mas Imam. Ya, saya Imam Nur Fauzi dari Prodi Bisnis Digital. Oh, yes. Angkatan Wih. 20. Mas, sorry banget ya. Aku tuh waktu awal lihat Mas Imam tuh kayak baby face, jujur aja. Wow. Aduh. Baby face. Iya, karena ya nggak tahu ya, mungkin dari pembawaannya Mas Imam Iya. dan juga dari wajahnya itu masih Iya. kayak yaudah kayak sepantaran aku gitu. Ternyata angkatan sepantaran 20. kamu. Iya. Oke, ternyata angkatan 2020. Iya. 2020. 2020. Kelahiran tahun berapa? 2002. 2002. Kalau nggak salah angkatan kelahiran 2002 itu di batch 20 memang ya? Iya. Ya. Itu aduh, kenapa tuh? Iya. Nah, Mas Imam ini dengar-dengar katanya sempet banyak ngalamin lika-liku di waktu kuliah ya Zi. Kalau kita simpang siur isu-isunya sih begitu. Iya. Nah, tentunya tapi sebelum itu kita mau tahu dulu sekarang Mas Imam kesibukannya apa nih? Buat sekarang sudah kayak udah motong semua kegiatan sih. Contohnya kemarin kayak sok-sokan produktif, ikut Wih. nge-gym, ikut part time, ikut shift-shiftan yang intinya mengandung uang lah. Wih. Nah, sekarang malah udah full skripsi karena ternyata saya nggak bisa membagi waktu orang. Wih. Oh, Oh, tapi dia paham, dia Iya. tahu batasan dirinya tuh Betul, sampai betul, mana betul, gitu. betul. Nah, tentunya Zi, kalau tadi kita dengar isu-isu Mas Imam yang katanya sempat cuti ya kalau nggak Iya. salah. Nggak tahu dibilang cuti apa enggak ya, tapi kan kelihatan itu kayak cuti, tapi sebenarnya emang ngilang aja gitu. Ngilang Nggak- aja sampai berapa lama itu? 1 tahun, 2 semester. Wow, ngilangnya sampai 1 Lumayan tahun ya. Zi. Itu ngilang apa ngilang? kenapa sih Mas Imam? Sok-sok. Stop dulu. Oh, dulu. iya. Ini kita ada sesi tersendirinya. Mungkin betul. kita bisa langsung masuk ya. Iya, kita langsung aja masuk ke sesi kok gitu sih? Iya, oke. Untuk pertanyaan pertama di sesi kok gitu sih Zi? Bisa nggak Bisa. cerita ini? Iya, kan Mas Imam tadi kan katanya cuti ya.
Iya. Itu kenapa sih Mas Imam bisa cuti? Kalau cuti kan kayak mengundurkan apa namanya? Berhenti Iya. secara resmi kan ngajuin ke Amikom. Lah ini benar-benar nggak balas WA dosen, nggak balas WA akademik, semuanya kayak emang benar-benar Bener-bener menghilang berhenti, ya? Iya. Ghosting dosen ya ternyata. Aku pikir Mas Imam ini cuti yang benar-benar pengajuan mau cuti setahun mungkin karena urusan pekerjaan atau yang lain-lain, ternyata dia mengghosting. Iya, mengghosting Amikom. Iya, itu berangkat pas UTS sama UAS doang atau bener-bener Enggak sama sekali. Ih, lebih parah ya. Ya ampun. Nah, terus kita juga jadi penasaran ya Zi, dengar Mas Imam ternyata cutinya nggak secara resmi. Gitu. Nah, kira-kira apa yang bikin Mas Imam atau kejadian apa sih yang bikin Mas Imam ngerasa kuliah tuh nggak prioritas lagi? Bisa dibilang seperti itu ya, kuliah tuh nggak prioritas lagi karena Mas Imam cuti sampai nggak cuti apa sih? Menghilang. Ya, menghilang sampai setahun. Menghilang ya. Berarti kan itu kayak benar-benar nggak Lenyap. mau, iya, Iya. benar-benar nggak mau mikirin tentang kuliah itu kan. Perasaan itu pas itu kayak setiap orang yang habis lulus SMA punya target nggak sih? Iya, Mau kemana? Emang targetnya yang awal tuh mau Kerja aja. bukan nyenengin kayak ibunya itu pengen aku daftar kedinasan, habis itu keterima. Lah emang itu udah sampai akhir sih di kedinasan. Lah ternyata tidak nggak ke bawah karena itu. Habis itu nggak ke bawah, akhirnya ya kayak sedih-sedih gitu. Ibunya bilang Oke. kalau misalnya nggak ke bawah plan pertamanya, itu kan berarti kayak bukan kita yang nentuin mau kemana nih nggak sih? Lah akhirnya mulai berangkat kuliah lagi. Oh, gitu. Mungkin kayak Mas Imam ngerasa salah jurusan gitu mungkin, atau emang kayak motivasinya Mas Imam tuh hilang karena ya memang hatinya Mas Imam ada di kedinasan gitu. Dan Enggak kuliah tuh kayak cuma pelarian aja. Waduh, Enggak kaget sih. banget. Kalau sampai kayak gitu enggak sih. Tapi kayak ngerasanya pas itu malah aku ngerasa jurusan bisnis tuh yakin loh. Kalau nggak yakin mungkin ada temen aku yang case sama kayak gitu, angkatan 20. Sekarang kayaknya di SI apa ya? Tapi nggak tahu dilanjut apa prodi enggak. Iya. Lah itu kayak ngerasa nggak cocok aja sama jurusannya. Kalau aku malah tak lanjut, kan tak lanjut ini ikut angkatan 21. Oh, sekarang ikut angkatan 21. Betul. Oh. Lah, tapi bedanya di KRS-an masih udah di semester 10, udah semester 9. Donatur kampus. Iya. Waduh, ngeri banget. Amikom terima kasih banget nih sama Mas Imam. Iya, ternyata ya. 10 sih. Wow. Bangku besi lah itu dari UKT saya. Bangku besi warna-warni itu ya Mas. Oh, yang baru itu kan. Iya. Nah, ternyata sekarang angkatan 2021. Satu. Berarti kemarin tuh sempat menghilang itu di semester berapa ya? Menghilangkan di semester 1 sama 2 itu kayak ngerasa Awal online banget tuh malah ya. aduh, Oh, kayak masih online ya? Iya, online tuh kayak berangkat aduh, kayak Males enggak ya? kayak rata-rata kan sambil tidur gitu ya, enggak dapat apa-apa, bayarin UKT gitu, kayak Iya, buat benar-benar. apa gitu. Oh iya, benar-benar. Nah, Dan aku akhirnya sempat ngerasa gitu juga sih. Iya. Waktu Covid itu ya? iya. Berarti aku lurusin sedikit ya. Koreksi kalau salah. Berarti Mas Imam tuh kenapa saat itu mengambil cuti atau menghilang? Itu sebenarnya karena Mas Imam kayak kehilangan motivasi nggak sih? Karena ya mungkin di rumah, terus kayak merasa nggak ada ilmu yang didapat, makanya Mas Imam lebih menghilang gitu. Kalau ngerasa nggak ada ilmu sih nggak juga ya, karena di manapun pasti ada itunya lah. Betul. Iya, ada insight-nya ya. Betul. Lah, menurut aku kayak nggak maksimal aja dapat sesuatu dari tempat tersebut loh, kalau secara online gitu. Terus selama cuti ini Mas Imam ngapain aja? Langsung Oke. menarik napas beliau. Iya. Selama cuti itu kan 1 tahun ya, sampai buka angkringan itu di Oh, depan. sempet juga? Iya, di depan Sumarjito. Kalau di perempatan Karangjambu dekat UIN, Iya. ya di situ. Sampai setengah tahun apa ya? Itu usaha pribadi atau bareng sama circle ya? Yes. Sama Circle teman-temannya. Itu juga berhenti gara-gara kan 4 orang bukannya. Yang satunya nggak niat daftar kuliah. Dua nggak niat daftar kuliah. Yang satunya pergi ke Jerman. Satunya itu saya. Wow. Oh, ke Jerman ya? Iya. Lah yang dua ini itu akhirnya daftar kuliah. Akhirnya nggak dilanjut lah kuliahnya. Sampai sekarang ini nggak dilanjut.
Iya, yang satu nggak dilanjut, tapi nggak tahu sekarang pindah kemana ya karena udah nggak pernah ketemu bareng-bareng lagi. Emang kayaknya dewasa udah susah buat kayak Iya gitu. betul, nyari waktunya susah. Iya. Kalaupun ada uang nyari waktunya susah. Giliran waktunya ketemu uangnya nggak ada. Aduh. Dewasa sulit memang. Iya. Terus selain buka angkringan, apalagi yang Nge-shift di barbershop, jadi kasir. Oh, aku kira jadi ini Iya, ya. tukang potong. Iya, tukang potong Rambut. ya. Kayaknya kalau potong rambut perlu waktu yang lama lagi buat Iya belajar sih. lagi kok. Terus selain itu ada lagi. Itu doang sih, kayak full kegiatannya buat yang cuti gitu doang. Mengisi waktu ya. Tapi seenggaknya nggak turu tok lah ya. Betul. Tapi nih Mas Imam kan ambil cuti kayak gitulah ya, ambil kegiatan juga. Tapi ada nggak sih dalam perasaannya Mas Imam merasa kehilangan momen kayak atau- momen ya, contoh gitu mungkin dengan teman ataupun momen apa ya yang harusnya ketika Ilmu-ilmunya. kuliah tuh seperti apa? Kan pasti ada dong momen-momen yang seperti itu. Pernah nggak merasakan seperti itu? Berarti kan kalau kehilangan momen sama angkatan 20-nya enggak sih? Iya betul, sama teman-teman itu. Iya, sama angkatan 20-nya mungkin ngerasa kayak gitu ya, tapi lambat laun tetap segedung juga, jadinya tetap kalau mereka nongkrong tetap ikut walaupun nongkrong di luar nggak pernah diajak. Angkatan 21 jahat. Iya, kok tandai. Ayo lo. 20 jahat. Tapi kalau minsok kayak gitu akhirnya kan iya ikutan. Oh, Kan suka main minsok kan minsok juga. minsok kan angkatan 20, 21, 22 kadang bareng-bareng itu. Oh. Jadinya bonding semua lah angkatan 20 BD. Angkatannya BD. Oke, tapi masih akur lah ya sama 20. Masih Akur. say hey. Iya, maka temennya jadi banyak nggak sih angkatan Iya, 20 bener banget. 21? Terus, Dua-dua ada? Dua-dua ada. Dua-dua ada kayaknya tapi aku nggak kenal nama-namanya kok nggak hafal. Cutting nih, aduh. Senioritas nggak? Enggak lah. Aduh. Terus apa namanya? Hubungannya Mas Imam sama teman-teman 21 gimana? Kan apalagi Mas Imam secara cutting nggak sih Betul. di kelas kayak paling tua, sepuh. Tadi Ngeri yang banget. dibilang Kenji kayak ngerasa senioritas ya enggak sama sekali, malah saya yang seringnya dibuat Bully. ledekan gitu. Tua-tua gitu padahal banyak yang lebih tua. Saya jamin banyak yang lebih tua. Gapiar juga ya. Iya. Ada satu. Sorry Mas, bukan Kenzi. Kezi. 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 Atau Sorry, Zia. Itu Zia aja, Zia. Sia-sia. Terus apa namanya? Kalau hubungan Mas Imam sama dosen waktu itu kan Mas Imam sempat ngilang. Pasti dosbing nyariin dan pasti membuat dosbingnya tuh pusing. Pusing 7 keliling, mungkin dosbingnya yang bakal dikejar-kejar sama Kaprodi gitu kan. Belum lagi sama teman-teman Mas Imam juga yang nggak tahu mungkin keberadaannya Mas Imam di mana gitu. Gimana hubungannya Mas Imam sama dosbing? Kalau temen palingan nggak ada yang nyariin ya, cuma tanya kenapa nggak berangkat gitu, males ya gitu bilangnya cuma kayak gitu doang lah. Sampai Kayak biar akhirnya simpel. sampai akhirnya mereka bosen nanya ya, Iya. Imam nggak masuk mulu sih gitu. Lah kalau sama dosen sih, dosen Amik baik-baik banget. Weh. Nggak ngaruh sama sekali sama apa caranya? Apa cenangan? Sama Apa jenenge? Apa jenenge? sama itulah kegiatan kampus-kampus itu nggak ngaruh sama sekali. Oh. Tapi nilai aman. Ya tentu tidak dong. Oh. Tentu tidak. Iya. Buat semester 1-2-nya kan, sekarang udah aman kok. Wis, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus waktu Mas Imam cuti ini gimana tanggapan orang tua? Itu kok yang buat kayak gimana ya? Oh, ini momen Kenapa, sedih. Mas? Kenapa, Harus mengheningkan cipta ini sih. Pelankan suara kita dulu ya. Enggak, kayak orang tua super ngertiin malah. Oh. Malah menurut aku sama sekali nggak pernah kayak jarang ditanya loh aku nih kayak mau naik kemana gitu. Cuma kalau misalnya aku kepengen kalau gagal habis itu dikasih tahu kalau itu bukan rezeki gitu gitu lah. Tapi kalau Mas Imamnya yang malas gimana? Itu bukan rezeki juga atau gimana? Kayaknya dikasih tahu juga kok kayak kan malah orang tua kan pertama aku bilang kayak gini, kayaknya aku mau berhenti. Terusan orang tua bilang kalau nggak kuliah emangnya kerja habis itu gimana gitu. Iya. Ya ayo Masa depan pemikiran orang karir tua lah ya. lah padahal ya kayak gitulah. Ya. Lah setelah itu ibunya bilang kalau ngulang angkatan 21 juga nggak apa-apa, banyak juga orang-orang yang baru year masuk gitu. iya gap year kayak gitu. Terusan aku bilang lagi, kan aku bukan gap year. Iya. Semesterku udah banyak Pak. Iya. Udah banyak. Terus gimana? Terusan ya kan balik lagi itu nanti ya kalau dapat kerja mau
kerja apa gimana mau lihat kayak gitu kan balik lagi itu rezeki nggak sih kalau masalah kayak gitu. Iya sih benar rezeki. Tapi ada overthinkingnya juga sih masalah Kenapa? itu. Ya itu karena kalau semesternya banyak nanti susah nggak dapat kerjanya gitu. Oh ya, track record Iya. ininya ya. Mm-mm. Oh, memangnya ada ininya ya? Misalnya menempuh kuliah semester 10 gitu emang ada gitunya ya? Mungkin ada ya. Wow, ada Tapi untuk zaman sekarang kayaknya tuh nggak terlalu berpengaruh nggak sih? Kalau nggak tahu juga apalagi sih ya. Mas Imam bisnis digital, barangkali nanti punya bisnis sendiri. Iya. Betul nggak? Untungnya yang Iya, betul banget. Terus gimana tentang hubungannya sama Dosbing tadi, apa dapat bimbingan konseling sendiri gitu? Pastinya kalau menurutku dosen-dosen BD juga banyak yang care ya. Iya. Gimana kalau mereka ini tanggapannya ke Mas Imam selama ngilang itu? Dikejar-kejar nggak? Enggak sih, untungnya kayak benar-benar ditanya doang, malah kalau ditanya doang kan ngerasanya kayak nggak dipaksa, nggak diapa, jadi bisa nentuin pilihannya sendiri nggak sih? Mau kemana gitu? Iya, lah kan Bu Andin yang salah satu jadi pembimbing saya. Lah Bu Andin cuma ditanya toh kayak itu, malah kemarin sempat yang semester 8 apa ya? Nanti kalau kamu nggak ngambil skripsi di semester selanjutnya, saya cari kowe mam ya gitu. Bu Andin memang ya, Iya, masih lah, kepol tapi- ya. Masih kepol Lah semua. habis itu iya sih mau ngambil tapi emang takutnya pusing aja, ternyata beneran pusing. Ternyata benar pusing ya. Tapi ya dijalani ya Mas, P. Maning. Betul. Nggak bisa dihindari. Tuh. Nanti kalau dihindari jadi donatur tetap. Terus sekarang dengar-dengar Mas Imam udah mulai rajin masuk kuliah ya. Itu dari semester berapa ya? Kalau rajin sih, Sampai menghela napas gitu. Iya. kalau dibilang rajin banyak people yang lebih rajin enggak sih? Iya. Makanya ngerasa kayak kalau dibilang rajin enggak juga. Tapi kalau tolak ukurnya diri sendiri, Kalau dari yang tolak lalu. ukurnya sama yang di lalu, ini sangat rajin. Malah Kategorinya sangat rajin ya ya. sangat rajin. Ibaratnya kan dulu sama sekali nggak pernah berangkat gitu loh. Kalau di kuliahan ya. Lah sekarang ibaratnya jarang lah ngelakuin alfa gitu, udah mulai jarang. Ya hitung Makanya aja dalam 1 minggu berapa kali berangkat deh? 3, 2, 1 minggu full full. nggak full juga sih ya, kadang nggak berangkat 2 kali 1 minggu lah. Oh. Sekali. Nah, apa yang bikin Mas Imam akhirnya bener-bener tergerak dan konsisten untuk tetap rajin berangkat sekolah di akhir-akhir kemarin ini? Menurut aku gara-gara aku terlalu dengerin banyak orang podcast kok. Oh iya, Iya. Apa, Mas? Contoh yang kayak Deddy Kobusier bilang kayak kuliah itu privilege, kalau nggak privilege-nya nggak diambil, ya itu namanya kalian bodoh gitu loh. nice, Ya, betul banget. walaupun kadang ngerasa itu omongannya terlalu nyakitin tapi Iya, tertampar bener ya. juga nggak sih? Relate juga ya. Iya. Can relate, betul banget, banyak insight-nya. Dapat pencerahan ternyata dari Deddy Kobusier. Iya. Sekarang kalau kemarin-kemarin Mas Imam dengerin podcast, sekarang Mas Imam yang Iya, jadi ih keren ya. narsum kita. Tiba-tiba jeder langsung berangkat jadi orang yang menginspirasi Iya, betul nih banget. gitu. Berarti Berat banget. apa ya, mungkin bisa kita garis bawahi ya kalau misalnya pengen kalian lagi ngerasain burnout atau lagi malas ataupun lagi ngerasa kehilangan semangat. iya gitu ya. kayaknya bisa ngikutin tipsnya Mas Imam Iya, dari jangan- podcastnya Deddy Corbuzier. Betul. Ataupun dia jangan itu Nggak semua doang. itu doang lah. Iya. Juga Deddy juga podcast itu kayak nggak diambil semuanya loh, dipikirin juga menurutnya kamu baik buat kamu apa enggak, cocok buat kamu apa enggak. Dan mungkin nanti kalau Mas Imam kemarin nontonnya podcast Deddy Kobusier dan lain-lain, mungkin teman-teman nanti bisa dengerin podcastnya kita. Betul, Ya, yang YTTA aja. Wadah. Nah, kalau tadi kita masuk ke sesi kok gitu sih ya Zi? Nah, kali ini kita kan udah tahu nih Mas Imam ternyata udah banyak berubah nih, udah mulai rajin berangkat, apalagi sekarang sudah skripsi. Betul. Ya. Nah, kita langsung masuk ke sesi Kok bisa sih? Iya. Oke, Mas Imam, Oke. kita masuk ke sesi kok bisa. Iya. Nah, pertanyaan pertama ya Mas Imam. Mm-mm. Mas Imam ada kejadian atau penyesalan mau kehilangan momen tertentu yang akhirnya bikin Mas Imam ngerasa ya harusnya aku ada di situ, atau harusnya aku nggak cuti biar nggak kehilangan itu. Mungkin kayak momen-momen magang kayak teman-teman yang lain, mungkin MSIB dan lain-lain sebagainya, itu bisa jadi contoh. Kalau kehilangannya gitu kayak nyesel gitu ya. Iya. Nyesel sih pasti ya. Iya. Yang orang-orang yang bilang misalnya
nggak pernah nyesel selama hidup, terus dapat apa namanya hikmah ke depannya nanti. Menurut aku nyesel pasti ada, cuman emang dihilangin aja mindset itu habis itu. Habis itu tetap ngelakuin lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya aja biar bisa semakin bagus ke depannya, upgrade. Betul. Tapi itu pasti perjalanan yang nggak mudah juga dong bagi Mas Imam. Apalagi ya itu kan ibaratnya kita kayak denial lah dengan realita yang ada gitu. Dan sebenarnya Mas Imam ada nggak sih apa ya, mungkin kayak dorongan untuk menghilangkan perasaan yang seperti itu gitu, mungkin atau dengan rajin sholat ataupun gimana gitu loh, atau mungkin dorongan dari teman-teman yang lain gitu, atau ngelihat teman-teman kayak wah apa namanya pada rajin kuliah nih, FOMO ikutan rajin. Dorongan buat yang misalnya jadi kayak gitu ya, kayak lebih baik itu upgrade kayak gitu. Menurut aku kalau dorongannya gitu dibiasain hal baik aja nggak sih, kayak disiplin terus. Kalau aku kan kadang dapat biar awalannya semangat itu dapat motivasi dulu, habis itu kalau kedepannya kan dengerin motivasi tersebut bosan juga. Iya betul. Akhirnya emang yang buat bertahan di titik lebih baik tuh emang disiplin aja kok, menurut aku. Tetap dari diri sendiri ya. Iya. Tapi luar biasa Mas Imam ini masih punya inisiatif ya. Iya kan kebanyakan kalau orang udah nyemplung banget udah kayak malas banget untuk kering lagi gitu. Betul banget untuk muncul ke permukaan lagi. Awalnya emang malas banget. Susah kan, berat. Emang harus dengerin apa dulu, omongannya orang dulu, habis itu dicerna. Emang harusnya gimana? Harus tertampar dulu dengan realita. Mas Imam ngerasa nggak waktu itu apa ya? Ngerasa sendirian ataupun ngerasa ya gagal, pasti aku ada perasaan kayak gitu lah ya pasti. Dan itu cara Mas Imam menghilangkan itu apakah dari teman-teman, merubah dari pergaulannya Mas Imam, atau kayak ya udah cuma nonton podcast aja, mungkin dari pertemanannya Mas Imam nih mereka ada dorongan juga untuk memotivasi Mas Imam untuk lebih baik gitu, atau mungkin temennya juga malah ternyata jarang berangkat juga. Oh iya kah? Kan ya emang menurut aku di pertemanan kayak gitu circle yes. Paksel ngomongnya circle. Di pertemanan kayak gitu menurut aku ada yang baik ada yang buruk lah, tergantung ngeliatnya kayak gimana lah. Emang menurut aku pas misalnya di titik jarang berangkat atau nggak pernah berangkat, harusnya lihatnya orang yang emang berhasil nggak sih jadinya buat cambuk kayak gitu. Betul. Ada sih ada sih pukulan-pukulan dari orang-orang yang misalnya berhasil sama target mereka atau tujuan mereka. Cuman balik lagi kalau cuma pecutannya gitu, kalau nggak disiplin atau nggak terus berangkat, emang kan ada merasa bosennya nggak sih? Misalnya mbak berdua ngerasa bosennya gitu nggak sih kalau ngelakuin hal yang sama terus setiap hari? Monoton gitu. Emang harus disiplin aja biar ngerasa kayak gitu tuh emang udah kebiasaan. Ya memang kita diciptakan hidup untuk belajar dan bekerja, beribadah ya. Ya mau nggak mau memang harus dijalani. Gitu. Tapi untung aja dari teman-temannya Mas Imam, dari ceritanya Mas Imam ya masih ada teman-teman ibaratnya mau jadi pecut gitu. Kadang ada beberapa orang yang memang lingkungannya tuh nggak mendukung, kayak mungkin kayak orang satu nih dalam satu circle ya, contoh satu circle itu ada orang yang malas, lama-lama teman-temannya jadi ikut kan. Ada kayak gitu juga. Teman lingkungan itu sangat berpengaruh sih bagi ini menurut aku. Betul. Nah, dengar-dengar nih selain Mas Imam, katanya Zia juga sempat ngalamin hal yang sama nih kayak Mas Imam, kehilangan semangat kuliah gitu sih. Aduh, iya tuh. Jadi 20 juga. Enggak, aku ngetanda dua. Iya. Aduh, aku jadi cerita nih ya. Enggak apa-apa ya Mas Imam, kita perlu cerita. Ya gitulah, aku sempat kehilangan motivasi juga sih untuk kuliah karena Kenapa mungkin saat itu aku melewati fase terlalu fokus dengan kehidupanku gitu. Aku tidak menyalahkan lingkunganku 100% karena ya sekarang mau seburuk apapun dan sebaik apapun lingkungan itu kan kembali ke kita, mau menerima atau enggak ya kan. Gitu. Dan sempat terjatuh juga kayak berangkat kuliah males, udahlah bolos, sekarang tugas sorry itu saya kayak joki kayak gitu kan ya. Berangkat ya udah apa adanya gitu. Dan ternyata aku sama kayak Mas Imam, kayak mau sampai kapan sih kayak gini? Iya betul. Dari teman-temanku juga banyak yang nge-notice juga, kok kamu jadi kayak gini padahal dulu kamu aktif di organisasi, aktif di sekolah, kok
tiba-tiba kamu jadi anak yang jarang berangkat kuliah. Berangkat kuliah tuh kayak gembel tau gak sih? Gak niat banget ya dari looknya aja udah kayak malas gitu ya. Iya, serius. Kayak mungkin teman-temanku yang di sini banyak yang nge-notice ya. Cuma ya udahlah sekarang karena aku udah punya kesadaran tersendiri dan punya dorongan tersendiri dan support juga dari teman-teman dan keluarga itu yang bikin penyemangat. Ya nggak sih Mas? Betul banget. Tapi nggak semangatnya itu tahu pas awal-awal semester atau gimana? Nggak semangatnya tuh aku sekitar semester 3 4. Tapi semester itu emang rawan gak sih? Iya. Semester 3-4 ya? Iya, rawan kalau menurut aku. Tugasnya tuh mulai numpuk Iya. Terus juga kayak mungkin aku merasa saat itu aku terlalu terlena ya sama dunianya aku. Iya. Kayak Dunia yang mana nih? Dunia malam kah sih atau enggak. Mungkin awal kenal cinta ya. Wow. Gitu. Jadi Jadi budak cinta saat itu. iya kayak gitu. Tapi ya Gitulah. terus juga. Mbak Salsa juga kan? Iya. Itu Iya, angkatan gitu 20 kan? Iya, aku angkatan Lah, 20. itu kenapa gak ngambil kuliah langsung coba? Kalau aku dulu sama kayak Mas Imam. Dulu aku tuh SMK lulusan 2020. Terus Covid kan. Purwokerto? Aku Purbalingga. Iya, Oh, aku Purbalingga. Terus Covid, terus aku rasa males nggak sih bayar UKT, terus kita belajar online kayak apa sih kita belajar online nggak perlu bayar UKT bisa kan? YouTube Jadi bisa. iya YouTube bisa. Terus jadinya aku sempat ambil kerja di Epson Cikarang, jadi buruh pabrik 2 tahun. Ya, di situ aku 2 tahun ya punya pengalaman jadi inspection, kalau mungkin orang-orang nyebut sekarang tuh kayak quality control gitu. Tapi aku di bagian internal, namanya internal inspection. 2 tahun di Epson dan aku ngerasa kayak kalau aku jadi buruh pabrik apa namanya kayak merasa stuck, monoton sama kayak Mas Imam tadi bilang, bosan kalau kita ngelakuin kegiatan yang monoton. Aku kerja 8 jam berdiri untuk memproduksi 1010 printer setiap hari. Itu dilakukan selama 2 tahun dengan kegiatan yang sama. Itu bosan banget gak sih? Iya banget lah. 2 tahun 2 tahun kontrak. Memang kalau bicara upah itu memang Lah, ya aku mau tanya itu malah. Ini kasusnya di aku aja ya. iya Aku kan nge-shift habis itu ngerasa walaupun shift di Purwokerto sih berapa? iya paham Itulah. ya segitulah ya Lah, segitu Lah habis itu kayak ngerasa dapat uang loh. betul Lah, rata-rata kalau udah kuliah megang duit tuh Yap. ya itulah Gairah kayak, belajarnya iya, berkurang ya. Betul, banyak banget yang bilang katanya kok udah enak kerja di pabrik gaji segitu kok malah milih kuliah. Iya, kenapa? Karena kalau apa namanya, aku merasa kerja di bawah tekanan orang tuh kayak basicnya memang aku orang yang kurang suka diatur-atur gitu. Ah. Nah, jadi kita tuh tertekan banget 8 jam berdiri tuh kita sambil diomelin sama leader kita, Oh, iya ditekan karena dia produknya juga jalan kan, pakai conveyor gitu, kayak meja berjalan. Jadi dalam tempuh waktu 20 detik kita harus selesai produksi 1 printer. Kalau enggak nanti tuh 20 detik numpuk. Itu namanya keteteran gitu. Nah, itu kayak bikin kita tertekan dan kita nggak bisa improve, kayak kita punya ide apa nggak bisa kita salurin. Iya, Karena kita memang di situ jadi bawahan. Di Epson itu karyawannya ada 14.000. Iya. Kayak tubuh doang yang gerak Betul otaknya. banget. Terus aku ngerasa kayak stuck, wah aku nggak bisa nih, aku nggak bisa berkembang di sini kalau aku kayak gini terus. 2 tahun jadi buruh pabrik itu bagiku cukup buat pengalaman di dunia kerja. Gimana tekanan kerja gitu-gitu, gimana manajemen waktu, gimana kita cara bersosialisasi sama teman-teman di buruh pabrik di Cikarang gitu khususnya. Terus habis itu aku ngerasa kalau aku punya ide kadang tuh gak bisa tersalurkan ya. Iya. Karena kita memang sekedar bawahan buruh pabrik ya, kita masih punya banyak atasan yang lebih punya wewenang gitu. Jadi aku ngerasa aku kayaknya nggak bisa berkembang kalau aku kayak gini terus, monoton 2 tahun melakukan hal yang sama. Jadi kalau orang-orang bilang udah enak-enak kerja di pabrik, kenapa malah kuliah? Ya itu alasannya. Tapi nggak ada motivasi sama sekali dari orang kayak gitu. Enggak. Enggak. Sebetulnya kalau teman-teman buruh pabrik yang kuliah tuh banyak. Tapi mereka memang kuliah yang sambil kerja. Kalau aku kan reguler. Nah, jadi ya, tapi memang benar sih ketika kita udah megang uang. Terus tapi karena aku udah bisa apa namanya? Kerja terus ngasilin uang, aku bisa daftar kuliah sendiri, itu justru itu yang jadi motivasiku. Rajin Waduh, banget. keren banget ya. Itu jadi aku ngerasa aku udah capek-capek kerja nih, udah bayar kuliah sendiri kayak gitu. Terus kalau aku males berangkat, kayak aku mengkhianati usahaku sendiri. Betul. Gitu. Nah, Itu motivasi yang motivasinya. aduh,
Betul, dan sampai sekarang aku masih kerja, kadang ada live juga, live TikTok gitu. Oh, jadi berarti host. nyambi gitu Ya, ya? betul, jadi host live. Keren sih. Terus sempat jadi desain grafis juga, desainer gitu-gitu. Ya tetap sambil kerja tapi freelance gitu. Capek banget ya. Ya, capek banget tapi seneng kok. Iya. Seneng tentunya. Secapek-capeknya kalau seneng habis itu temennya asik kan. Betul banget. Kerja itu memang tentang lingkungan kalau Iya. kata aku. Mau sepressure apapun tugas kita, mau senekan apapun bos kita atau atasan kita, kalau temennya enak aja, nyaman gitu. Ini ujangan juga buat aku anak Iya. 20-an ya. Betul. Ya gitu. Ternyata seru juga ya cerita kita Iya. bertiga. ada cerita yang sebenarnya bikin apa ya? Kayak kita tuh ada di titik sekarang gitu Iya, ya nggak betul sih? banget. Iya. Terus mungkin aku mau tanya dari Mas Imam dulu. Apa yang paling Mas Imam syukuri di titik saat ini dibanding yang lalu? Ya, bersyukur hari ini untungnya aku sadar dari kelaman dunia malas itu. Kekelaman ya. Iya, kelam itu. Bisa aku bilang kelam. Yang paling disyukuri menurut aku ketemu teman-teman kalau Mention. anak angkatan 21 denger melting. Iya, Kayaknya sebutin aja teman-temannya. Jadi enggak. Boleh. Oh, enggak mau? Maksudnya emang sekelas itu loh. Oh, sekelas. Jadinya ketemu angkatan 21 jadi paham loh, kayak ketemu mereka jadinya punya perspektif atau pandangan yang lain tentang hidup kayak gitulah. Kayak ngobrol sama angkatan 21 jadi bonding sama angkatan 21 tuh kayak dari mereka insight-insightnya kayak apa ya? Jadi lebih semangat kayak gitu loh. Jadi lebih baik kayak gitu. Menurut aku yang buat bersyukur di ini sih angkatan ketemu sama itu Angkatan sih. 21 Ya ini. kelas-kelas itu. Oh, mereka juga kasih apa ya? Positif energi ya buat Mas Imam ya. Iya. Bisa sampai Mas Imam sekarang menempuh skripsi ini. Mereka juga lagi skripsi berarti ya? Ada yang ngambil, ada yang Oh, enggak. ada yang enggak. Iya. Tapi kalau boleh dibilang dalam satu apa tadi? Circle. Iya. Yes. Circle-nya Mas, mungkin circle-nya Mas Imam nih banyak banget yang tahu ya, famous nih ya circle. Iya, kayak aku sering lihat di basement gak sih? betul banget. Sering nongol. Ya, Zi. Iya, betul. Kayak mencolok gitu. Parameter famous dari itu ya. Aduh, kelihatan di basement. Iya itu. Jujur aja ya, Mas. Nongki di basement. Nah, itu tapi mereka kalau bisa aku bilang ada yang aktif HMPS juga ya waktu itu ya. Iya. Nah, terus Iya, itu yang Raka kayaknya ya, yang iya, jadi ketua. sempat Iya itu. ada masyarakat. Kan kita pernah ketemu ya Mas di satu Iya. event itu. Event itu ya. Mm-mm. Event apa ya waktu itu? Waktu itu seminar MBKM ya. MBKM. Oh, Ilkom sama Kolaps BD. ya. Kolaps. Iya. Oke. Nah, Mas Raka juga sekarang sama teman-teman lagi skripsi juga sama Mas Imam. Mas Raka iya. Habis itu Wahyu iya itulah. Berarti kalian sering ini garap skripsi bertiga gitu sambil longs, chill gitu. Maaf Raka sama Wahyu. Jujur kayaknya mereka belum dipegang sama sekali. Waduh, Raka Wahyu, tinggal aja Mas, tinggal aja. Kalau kata Bu Andin tuh kita tuh kalau udah skripsi ya udah gitu. Sendiri-sendiri Iya, ya? sendiri-sendiri. Oh iya, Memang banyak yang bilang kayak gitu. Tapi iya sih Banyak yang rata-rata gitu. lihat angkatan atas ya, yang angkatannya aku ya 20. Iya, mantan. Pasti pada bimbingan itu sudah sendiri-sendiri. Iya, Biasanya betul. kan pada bareng-bareng turun kemana bareng-bareng. Habis itu emang kalau mau benar-benar ngejar targetnya sendiri-sendiri Betul. gitu. Karena kalau tunggu-tungguan saling nunggu, Iya. nggak gerak-gerak Iya. jadinya. Betul kayak gitu. Skor apapun Betul circle itu banget. ya. Betul banget. Gimana tapi perjalanan skripsinya Mas Imam sekarang sudah sampai bab berapa? Kalau angkatan 20 kan udah bisa ngambil dari tahun kemarin. Iya. Saya baru bisa ngambil sekarang. Jadinya saya baru bab 2 ketiga lah, bab 3. Berarti judul udah ini aman. Judul ya? udah aman. Iya ya. Kenapa judulnya yang mesti direvisi-revisi terus? Iya. Bimbingan Ya yang paling itu. susah itu judulnya. Siapa pembimbingnya kalau boleh tahu? Pak Faisal Wow. dekan sama itu Bu Andin. Mantap. Oh, sama dosbingnya Bu Andin ya? Iya. Wes, enak sih, chill kalau sama Bu Andin. Pertanyaan apa lagi nih sih kira-kira sih? Terus Apa ya, katanya nih aku denger-denger sih ya, denger-denger ini cuma denger-denger, makanya aku mau konfirmasi juga nih dari Mas Imam ya. Banyak isu juga ya. Enggak isu sih Mas, ini internal aja. Iya. Gosip-gosip. Iya, katanya kan Mas Imam ini katanya tuh bisa tergugah. Ya mungkin inisiatifnya tuh bertambah ketika Mas Imam tuh diajak ya sama dosen. Mungkin ada satu project atau apapun itu gitu Iya, katanya. sempet diajak project gitu nggak sama
dosen gitu. Project apa? Misal mungkin kayak apa namanya, pengabdian dan lain gitu. Malah aku kayaknya jarang ikut kok organisasi kampus. Karena itu ngerasa kayaknya pandangannya terlalu sempit ya aku ya. Karena pas awal-awal kan masuk, habis itu mikirnya tuh kayaknya masuk organisasi ini asik kayak gitu loh. Terus tak pikir lagi mendingan daftarin shift kerja gitu loh. Tapi menurut aku salah ya. Sekarang menurut aku salah, padahal di organisasi tersebut bisa aja banyak relasi gitu ya. Lah itu aku malah jarang ikut organisasi, malah seringnya daftarin itu shift. Kalau udah mentok daftarin shift nggak dapat ya nyari, misalnya kayak kemarin sama Gilang angkatan 20 yang ikom. Itu sempat nge-grab sama itu gitu lah. Sempat nge-grab juga ya. Walaupun sebentar aku nge-grab car sampai 1 bulanan. Grab car. Iya. 1 bulanan. Lah itu sebenarnya menghasilkan, cuman balik lagi pakai akunnya anak SI. Anak SI jadinya. Ya? Iya, jadinya ke band. Ya, karena ini Akunnya Mair. kayak emot, pencet emot. Iya, kan ada emot yang kayak gini ya. Pencet emot maaf. Tapi ya walaupun dengan perjalanannya Mas Imam nih yang kayak dulu kuliah tuh kurang lah ya termasuknya. Tapi dalam kayak dunia pekerjaan lumayan ini juga ya. Ya walaupun memang enggak secara spesifik ke bisnis digital, tapi secara ya untuk bertahan hidup, atau bukan bertahan hidup sih, kayak ya tau lah dunia pekerjaan tuh seperti apa gitu. Tapi kalau berangkat kerja nggak pernah bolos kan? Enggak. Oh kan karena ada duitnya, menghasilkan duit, makanya enggak ini ya. Iya, karena kepepet butuh. The power of kepepet. Betul. Kayaknya iya deh. Terus apalagi nih ya Zee, kita apa namanya? Mungkin Mas Imam ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi malas kuliah gitu. Apalagi di momen-momen sekarang ini nih ya, kayak mungkin banyak teman-teman yang apa ya Zee? Merasakan fase yang sama. Iya, ada di titik yang sama, di titik kayak burnout, kayak malas ngerjain tugas gitu, malas kuliah kayak gitu. Kalau pesan-pesannya gitu sih menurut aku balik lagi ya kayak yang tadi aku omongin. Kayak kuliah itu privilege, kalau benar-benar nggak dimanfaatin atau benar-benar dicuekin, nggak niat, eman kayak benar-benar keluarganya kamu, misalnya anak kayak orang kaya banget lah, benar-benar ngeluarin duit buat kita buat kuliah yang jauh-jauh, misalnya dari mana gitu ya, tolong dimanfaatin lah, kayak kasihan orang tuanya gitu, walaupun mereka anak-anak orang kaya gitu ya. Tapi tetap harus dimanfaatin gak sih? Iya, setuju banget sama Mas Imam. Privilege dari orang tua gitu. Kuliah itu privilege menurut aku sih. Iya, betul banget. Dan aku juga punya cerita nih. Ini cerita dari kelasku. Aku kan Ilkom angkatan 22. Menarik. Iya. Dulu angkatanku tuh hampir 40 orang. Kelas terakhir. Kelas terakhir iya, Satu paling kelas banyak. itu ya? Tapi mungkin karena tadi proses dan fase mereka mungkin mengalami ya, dari awal mereka tuh udah nggak paham materinya seperti apa, sudah merasa tertinggal, akhirnya mereka tuh berhenti di tengah jalan. Bahkan sekarang teman-temanku yang tadinya hampir 40 tuh paling berangkat cuma 25. Banyak ya? Lumayan banyak. Iya, itu rata-rata ya mereka alasannya tuh banyak. Yang pertama, mereka udah ada yang kenal uang. Ya, Iya, balik lagi. itu balik Itu. lagi. Yang kedua, mereka tuh ada yang udah kayak udah nggak fokus lah dengan kehidupannya mereka. Contoh kayak ya mungkin ke distract dengan urusan pribadi, contoh kayak percintaan gitu. Kayak Dan kiss itu ya. merasa udah sangat jauh gitu makanya. Terus ada lagi yang apa ya waktu itu? Ya tadi kenal uang sih, kayak usaha itu udah Banyaknya berputar-putar itu di situ. Iya. Menurut aku banyaknya itu kok. Iya, dan itu jujur aja ya sangat disayangkan sih kalau menurut aku. Ya kembali lagi sih ke orang masing-masing ya, cuma ya privilege. Kuliah itu privilege. Sebenarnya sayang Setuju banget. Sayang banget kalau kita ngelewatin momen-momen kuliah ini. Gitu. Aku juga ngerasain banget sih kayak dari sebelum kuliah sampai kuliah ini, kayak aku juga punya relasi yang apa ya, banyak memberikan dampak gitu buat aku. Iya, tentunya. Momen yang paling berkesan apa menurut saya? Aduh, hostnya malah ditanya nih. hostnya Gak apa-apa ditanya. sih. Gak apa-apa, Mas. Tapi Iya. serius, kayak kalau ngerasa berkesan ya, menurut aku kayak
beberapa sih kalau diinget-inget tuh nggak bisa banget loh, nggak Iya, bisa betul. di core memory kalau berkesan. Makanya aku tuh pengen tahu berkesan itu di bagian apa. Kalau aku yang paling berkesan itu masuk organisasi intermedia. Kalau aku di situ, di organisasi itu kan memang base-nya anak-anak yang suka teknologi, programming, desain gitu. Jadi aku banyak belajar dari teman-teman di situ. Terus aku juga sering ngomong di depan kamera, di depan umum juga dari situ. Dan kayak itu teman-temannya support banget. Jadi kayak didorong, ayo kamu coba. Waktu itu aku berada di public speaking tuh waktu disuruh teman-teman buat MC. Wow, Itu itu awal yang banget ya. Anak-anak organisasi pasti public speaking-nya bagus banget menurut aku ya. Karena dituntut kita kalau rapat harus kayak speak up, harus, kalaupun kita pasif nanti ada kayak evaluasinya sendiri gitu. Oh, gitu. Gitu. Tapi kayaknya Mas Imam kalau misal aktif di organisasi bakal lebih lebih hype lagi. Enggak sih, emang seneng ngobrol aja menurut aku kok. Akunya ya. Makanya bisa ngomong kayak gini kayaknya menurut aku seneng ngobrol aja. Ini bedanya kayak nervous gara-gara ada kamera. Oh. Iya sih sama, Tapi cuma sebenarnya kalau aku lihat bekal ada ya sih. iya. Kayak base-nya tuh ada ya, bisa ngecil gini ya di depan kamera gitu. Apalagi kalau diasah lagi. Berarti Mas Imam bisa dibilang ini apa, kalau anak organisasi itu kan apa ya? Kura-kura ya, rapat kuliah. Iya. Kalau Mas Imam berarti apa nih? Kupu-kupu. Kuka-kuka. Apa ya kuka-kuka? Kuliah kerja. Oh iya, kuliah kerja. Oh iya, baru dengar. Boleh. Kuka-kuka. Kuka-kuka. Yang aku tahu tuh Kura-kura, kupu-kupu, kuka-kuka. kuka-kuka. Kuliah kerja. Kalau Zia? Kalau aku kuliah apa ya? Kuma-kuma, kuliah makan. Iya. Kita nggak hidup kalau nggak makan, guys. Hidup Betul kan? Sementing madang. Betul. Penting badan. Dolan oli, penting madang. Iya. Oke. Terus apa lagi nih? Pertanyaan apa lagi ya sih kira-kira? Apalagi ya? Mungkin ini deh terakhir kali ya. Oke. Apa namanya? Sekali lagi deh pesan buat teman-teman. Iya. Boleh langsung tembak ke kamera buat teman-teman Mas Imam atau mungkin rekan-rekan supaya kayak ayo teman-teman jangan sampai kalian terjerumus dalam kemalasan ini. Betul. Jangan kayak saya gitu sampai mengghosting gitu. Supaya kayak teman-teman tuh nggak kebablasan gitu nyemplung ke malas-malas berangkat. Karena nggak semua Kalau orang. pesan sorry ya. Iya, lanjut aja. Kalau pesan menurut aku nggak ada ya. Kan ini nih kayak bener-bener buat, kan aku bilang tadi kayak bosan ya kalau udah di semester banyak kayak gitu. Iya. Lah pesannya aku gara-gara itu aku punya adik dua-duanya cewek. Berarti anak pertama. Iya. Oke. Lah yang pertama itu semester 2 di kedinasan itu Wow. Poltekkes kedinasan jadi. Oh, Poltekkes. Lah yang kedua itu beda 19 tahun. Oh. Bonus. Lah, iya pas Covid. Jackpot. Pas Covid. Oh, Lainnya- jadi pas Covid. Lainnya orang tuanya positif Covid, ibu saya positif Hamil. hamil. Ya ampun. Wow, lucu banget. Tapi lucu loh, kayak Mas Imam malah kayak jadi sama anaknya nggak sih, sama adiknya? Iya. Saya mau ngomong Iya. anak. Iya. Bukan kayak adik. Berarti adik sekarang usianya berapa? 4, 5. Saya kan 2002, sekarang 2025, 23. Itu beda 19, berarti 2 tahun 3 tahun lah ya. Wow. Masih ini ya bayi ya? Enggak, udah bisa Udah bisa bentak lah. 5 tahun kali ya? 5 tahun nggak sih? 2000 kan Sekitar 19. itu lah. Iyalah. 4 4 tahun ya. empat. Itu lagi lucu-lucunya, itu udah masuk toddler nggak sih? Iya. Iya. Lah, Udah bisa diajak ribut belum? Udah bisa ngapain? cewek. Udah bisa buat aku itulah marah intinya. Oh, Tapi belum bisa buat disuruh-suruh. Iya. Belum. tipis-tipis lah. Nah, balik lagi ya. Gimana, Mas? Kembali ke laptop. Apa aja? Kembali lagi ke yang motivasi itu kuliah ya. Di aku keadaan orang beda-beda ya. Kalau misalnya orang itu nggak buat semangat atau nggak pengen ngelanjutin kuliah, ya seenggaknya mereka punya plan B yang lebih Nice. yang lebih Menjanjikan. masuk akal lah, Terpakai menjadi ya. ya
menjanjikan, masuk akal, lebih passion atau apapun itu Oh, ya benar. daripada yang misalnya yang lanjutin kuliah atau itu apa. Oh iya. Lah, kalau aku habis itu lihat adiknya kayak masa ya misalnya kerja ya habis itu ngerasa adiknya masih kecil tapi kerja eman siapa sih ini? Sayang. Sayang. Mana Kayak merasa Iya. eman Sayang. itu kalau Oh dia minta dipanggil sayang. Aduh, Mas. Oh ya Allah. Aduh. Connection. Aduh iya. Kita lupa menanyakan statusnya ya tadi ya. Nanti aja kita bahas nggak ngasih akhiran. terus, Mbak. Ya, Gimana? intinya itulah kayak eman kalau misalnya berhenti di tengah jalan kan udah banyak gak sih waktunya. Iya, betul. Amikom kan murah ya. Is. Lah bukan eman-eman Kok, bukan eman-eman uangnya tapi waktunya gitu loh. Iya sih. Kayak udah 3 tahun ngelakuin gitu masa nggak diselesaiin. Iya. Lah itu kan itu udah di posisi aku semester 6 kayaknya punya adik. Lah Lah, tuh dia lucu. Iya. Lah, itu identiknya Mas Imam. Lah. Ini paksel gimana gitu ya? Enggak apa-apa. Kita bahasanya paksel. sorry ya. Ya, suara apa sih ngomong kayak gue, Kita Bay? jadi paksel ya. Iya. Digawe bahasa Jawa ya. Iya. ya. Kita bisa bahasa banyak kok. Bahasa. Paksel baik enggak apa-apa. Lanjut. Intinya itu ya kayak lihat adiknya masa ya misalnya adiknya udah masuk SD aku misalnya kerja habis itu udah nggak kerja di situ kayak lontang-lantung misalnya aduh gimana ya kerja kan nggak mesti bener-bener bisa di situ terus nggak sih Betul nggak selamanya kita. takutnya kontrak. itu loh seenggaknya kalau misalnya kita belum amit-amit sih semoga enggak misalnya belum kerja dilulus adiknya udah masuk TK apa udah sekolah seenggaknya kita punya base ilmu buat ngajarin atau buat apa ya Nurunin lah ya. iya buat ngasih tahu seenggaknya kalau ditanya enggak Nganggur. AU iya Enggak, iya itu aja sih menurut aku yang buat aku semangat banget itu. Berarti karena kelahiran adik juga ya jadi motivasi biar jadi kakak yang bisa jadi panutan. Iya, itu mindset yang Role model. keren sih menurut aku Iya, sih. Betul. Karena keadaan Family juga sih. man. Iya, karena keadaan juga. Tapi kalau nggak di kayak gituin, ya nggak tahu ya. Mungkin Iya bisa Iya, aja I know. enggak dilanjut Iya. atau apa Iya, lain cerita lagi. Oke, terakhir ya. Ini mungkin tadi kan Bita bilang terakhir. Kalau tadi tuh buat teman-teman yang lainnya, ini buat Mas Imam sendiri. Kalau Mas Imam bisa nih balik ke masa-masa yang dulu, apa sih yang pengen Mas Imam bilangin ke diri sendiri Iya. untuk koreksi? Gitu. Ya untuk pelajaran juga buat teman-teman di rumah. Untuk Imam, gitu. Untuk imam yang dahulu. Iya. ya kayak menurut aku semangat gak sih kalau yang lagi di jalan itu harus semangat contohnya kayak dulu misalnya nggak keterima di ini itu karena kamu kurang belajar karena kamu kurang disiplin karena kamu kurang motivasi nggak sih harusnya banyak sih Iya. emang akunya aja yang nggak pernah dengerin Nggak mungkin. termotivasi ya. Iya kayak disiplin lah tolong kedepannya juga disiplin. Imam. Please. Jangan ada imam-imam yang kayak gitu tapi nggak bangkit ya. Iya disiplin menurut aku sih. Iya. Tapi sudah senang kan dengan keadaan yang sekarang? Better. Sekarang Lebih baik. senang tapi nggak puas sih. Oh. Oh, kenapa tuh masih kurang puas ya? Dengan mungkin merasa belum goals. Harusnya goals bisa itu. lebih produktif lagi nggak sih? Oh, Contohnya kayak Iya. berasa kayak gitu, kayak bisa kerja habis itu ikut organisasi, kampusnya jalan juga. Tapi memang penyesalan datangnya di akhir ya. Betul. Tapi itu bisa jadi motivasi Mas Imam untuk setelah lulus nanti bakal lebih set Iya. gitu. Begitu? Iya. 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 Sorry ya guys kalau nggak menarik, maaf banget. Menarik kok, menarik, Menarik, jujur tenang ini aja. menarik karena case-nya tuh banyak ditemui di Betul. nggak cuma di Amikom. Iya. Aku yakin di luar banyak banget yang lagi males-males berangkat itu. Nah, intinya pasti dari semua kemalasan itu bakal nyesel kayak Mas Imam sekarang ya. Sebelum teman-teman benar-benar sebelum Tete Azen benar-benar nyesel, Tete Azen bisa dengerin podcast kita bareng Mas Imam kali ini. Siapa tahu bisa menginspirasi atau bahkan menggugah ya. Betul. Atau bahkan Sebelum mungkin terlambat. iya, mungkin butuh konseling langsung sama Mas Yap. Imam. Bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. IG-nya Oh, iya. Oh iya boleh. boleh. Tadi ada titipan dari Zia katanya statusnya apa? Enggak sebenarnya itu aduh,
Jadi malu. Aduh. Enggak, aku menanyakan status, mungkin ya statusnya Status lagi WhatsApp, mungkin lagi sibuk atau gimana atau gitu. gimana. Atau status sedang yang makan gitu. Iya. Sama sih gitu ya sih. Status WA Maksudnya kan itu. maksudnya. Iya, Iya. maksudnya itu sih. Status Ya, apa jadi ini? statusnya apa nih? Boleh deh mau nyebut status apa aja deh. pelajar yang sedang sendirian atau Iya. single atau aduh, Boleh kasih tahu ke Tete Azens. Pelajar yang sedang butuh support system. bukan. Pelajar yang sedang ingin membuat adiknya bangga. Ide keren banget. Berarti memang internal banget ya dari Family man. keluarga. Iya, betul, family man. Nah. Adanya siapa nih, mungkin pengen disebutin biar Nggak seneng? usah. Oh, nggak usah. Oke, oke, Salam oke. untuk adek, ibu. Ini ada Mas Imam masuk konten. Iya. Halo. Gitu. Halo. Nah, mungkin sebelum itu kita boleh Mas Imam spill Instagram atau sosial medianya ke Tete Azens di rumah yang lagi nonton. Instagramnya Imam Nur Fauzi. Imam Nur Fauzi. Boleh di follow teman-teman ya. Boleh di follow man. Ya. Di report aja. Iya, di report aja. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita minum dulu dong. Ayo. Yes. Ternyata panjang juga pembicaraan kita. Betul, iya. Agak sedikit berat juga ya. Aduh, sampai kering ya ternyata ya. Tentunya kita bakal masih banyak episode yang lainnya, dan sebelum itu kita juga ucapkan terima kasih banyak nih buat Mas Imam. Yeay. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan sharing nih. Mungkin barangkali kita apa namanya agak kurang berkenan karena dikulik, tapi enggak lah ya, kita sudah fire ya. Udah. Aman. Oke, aman gitu. Gitu sih. Zia mau mengucapkan apa untuk Mas Imam? Mengucapkan tentunya terima kasih sih, karena kita jujur senang banget ketemu Iya, sama Mas benar. Imam. Benar. Perdana kita ngundang Mas Imam. Betul, dan tentunya ini ada podcast kita juga yang perdana. Iya, dengan betul. narsum yang katanya perdana juga ya Mas. Betul. Ya, Mas Imam nih perdana in frame ngobrol-ngobrol gini, dan kita sebagai host juga perdana ya sih. Iya. Jadi mohon maaf ya kalau kita masih agak belibet. Iya. Ya emang gitulah proses. Iya, Betul. itulah proses. Oke. Oke, mungkin langsung kita tutup aja ya Iya, betul banget sih. episode kali ini. Iya, kita mungkin bisa cheers dulu Mas Imam. Cheers, cheers, Terima cheers, kasih banyak sudah hadir di Yang YTTA aja. Oh, Mas Imam kita ajarin ini Iya. apa namanya? Tagline kita. Iya. Yang YTTA aja, yang gak tahu nyimak aja. Gitu ya Mas, nanti closingnya bareng sama Mas Imam ya. Oke. Oke. Yuk. Oke teman-teman semuanya, Tete Azens. Oh ya, kita juga mau kasih tahu kalau untuk teman-teman audiensnya yang YTTA aja nih, kita panggilnya Tete Azens. Ya. Tahu-tahu aja. Iya, tahu-tahu aja Netizen. citizens. Iya, jadi kita menganggap temen ini jadi warganya yang YTTA aja. Gitu. Di YTTA ini banyak hal yang mungkin teman-teman sebelumnya nggak tahu, gitu ya. Zi, dan kita kulik bersama dan kita pelajari bersama tentang tantangan-tantangan mahasiswa, tentunya dengan cara yang lebih apa ya namanya, santai ya, dan relate gitu. Nanti bakal banyak episode-episode berikutnya. Teman-teman juga Tete Azens juga bisa request nih, mungkin mau bahas tentang outfit gitu ya. Iya, boleh Outfit-outfit banget. anak kuliah gitu, atau mungkin tentang dilema-dilema event-event anak kampus dan lain-lain sebagainya. Ini lagi hype juga nih. Bisa kita bahas di next episode. Oke, terima kasih Mas Imam untuk waktunya, sudah di tengah-tengah kesibukan dan kepusingan skripsinya mau menyempatkan diri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi Mas Imam. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita Langsung aja ya. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa terus saksikan yang YTTA YTTA aja. aja. Yang Yang nggak nggak tahu tahu nyimak aja. Shh.